Oke, karena presensinya juga sedang bermasalah, ini saya bolak-balik buka SIM PPT. Ini sudah ada beberapa. Ini kelas karyawan. Sebentar saya kirimkan ke PC-nya dulu. Absennya sudah bisa, Pak. Sudah lagi saya kirim ke PC. Ini tadi muter-muter soal. B, ya, benar. B ada di chat ya, yang tadi belum, agak terlambat karena SIM PPT-nya muter-muter tadi. Ini kelas admin publik reguler. Buat yang belum presensi, berarti ada ini siapa nih namanya? Salsa. Yunanda Putri ada? Fajar Yuda Pamungkas. Ahmad Nazil Ramadhani. Haila Raudatul Jafar. Rika Rifatul Tazkiyah. Desi Fitriani. Hadir, Pak. Desi Nur Aini. Adelia Ayu Puspitasari. Fajar Yuda hadir, Pak. Oh, Fajar ada. Adelia Ayu ada. Siapa lagi tadi? Wina Nur Mulia. Hadir, Pak. Nur Hayati. Hadir, Pak. Wiwit Adilia. Hadir, Pak. Laila Jafar hadir, Pak. Oke. Pak Lita Kartika hadir, Pak. Ini yang ada di layar. Arya tadi izin ya. Hadir, Pak Arya, Pak. Oh,
Udah di Yuk. absen, oke. Yurniati Ardila Saleh, Hadir, Pak. Dani Trianto, Muhammad Rizky Rahman Hakim, Arya Bagus, Rizky ada itu. Hadir Pak, Muhammad Rizky hadir. Arya Bagus, Aisyah Alaida, Muhammad Habib Ainun Najib, Salsa Ahmad Nazil, Rifa Tut, Taskia Nur Aini. Orang yang Hadir, Pak. siapa? Bagus. Nanti ya. Panji Pamungkas. Bima. Bima hadir, Pak. Ahmad Andi Nugroho. Lagi. Iya, Bima hadir, Pak. Oke. Ya, Ahmad Andi Nugroho. Nah, ini loading. Masih loading ini presensinya. Oke, nanti kita coba lagi. Masih loading, processing. Apa ya? Oke, lanjut lagi nanti. Yang penting sebenarnya tadi sudah saya simpan semua ya. Nanti mungkin di akhir perkuliahan bisa di presensi mungkin 20 menit lagi dari sekarang. Oke, sekarang saya ingin kembali mengingatkan dan mengonfirmasi terkait lensa Unisa. Ya, lensa Unisa. Jadi kemarin saya minta teman-teman pada pertemuan kedua untuk membuka lensa Unisa di pertemuan kedua. Ya. Harapannya dan kepentingannya apa ya, selain materi kedua yang teman-teman ikuti, selanjutnya ini geser dulu. Nah. Harapannya nanti agar teman-teman itu pada saat mengerjakan tugas, mengerjakan kuis ya, itu dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester itu sudah langsung membuka lensa Unisa Bahasa Indonesia. Jadi tidak kemudian pada saat baru mengerjakan tugas, pada saat baru ujian, baru mengontak saya, Pak, ini belum di enroll. Nah, ini kemarin masih banyak beberapa yang belum di enroll, saya belum sempat melihat lagi. Saya sudah dua pekan atau ya hampir 2 pekan yang lalu sudah, insya Allah sudah mengenroll semua teman-teman yang ada di kampus Unisa ini. Termasuk teman-teman nanti kalau memang betul-betul belum membuka ya, membaca materi saya yang pertemuan kedua sih saya tidak ada masalah ya, tidak ada urusan dengan itu urusan teman-teman. Artinya saya sudah memberikan materi ya, teman-teman yang kemudian bertanggung jawab untuk kemudian menyimak apa yang saya perintahkan begitu pada saat pertemuan kedua ya. Karena toh juga Anda yang
kuliah, Anda yang bayar. Kalau saya sudah berikan materinya, berikan penjelasannya, Anda tidak kemudian melakukan, ya yang rugi kan teman-teman sendiri gitu. Anda kuliah kan bayar ya, artinya bayar SPP, bayar yang lain-lain itu kalau Anda tidak belajar atau tidak memanfaatkan yang sudah diberikan, ya yang rugi kan teman-teman sendiri. Jadi yang dicari nanti ketika membuka lensa Unisa bagi yang betul-betul belum membuka itu Uni 005 ini. Kalau di HP itu ada garis 3 begitu. Nah, itu dibuka nanti cari pokoknya My Course, ketemu My Course ada gambar koper di situ. Nah, itu tinggal teman-teman buka. Ya, harapannya tadi tak ya bisa teman-teman ujian di sini ya semua menggunakan lensa Unisa, tidak menggunakan Google Classroom ya atau Google Form untuk ujian. Yang penting sih ujian ya saya itu, yang penting ujian nanti biar gampang. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya sebelum kita masuk di pertemuan ketiga, saya ingin memainkan Kahoot dulu di pagi hari ini untuk merefresh atau flashback materi pertemuan kedua yang lalu. Jadi saya harap ini Kahoot-nya sudah bisa Anda masukkan PIN-nya. Saya buka PIN-nya. Nah, silakan teman-teman untuk join di Kahoot ini. Ada PIN-nya 530891. Kita sambil refreshing sebelum kita mulai materi perkuliahan untuk pagi hari ini. Ya. Ya. Oke, sampai 100 saya tunggu. Kalau sinyalnya susah atau perangkatnya cuma satu, agak sulit mengikuti Kahoot, tidak masalah ya, enggak apa-apa. Apa 90 saja ini kita mulai. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, pertemuan kedua, kuis ya. Pilihan ganda. Ya, bahasa hukum ya.
bisnis. Oke, pertanyaan ketiga. Ya, ragam sastra ya. Selanjutnya, itu ragam agama. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Merah berdasarkan tempat, biru berdasarkan sarana, hijau berdasarkan penutup, dan kuning semua jawaban benar. Oke, ya. Sekarang benar atau salah? Double point nilainya. Legalisasi, benar atau salah? Ya, yang menjawab benar ini tahu arti dari legalisasi itu? Ada yang tahu arti dari maksud apa yang dimaksud dengan legalisasi? Dilegalkan, Resmi. Pak. Melegalkan, Ya, Pak. melegalkan itu seperti apa misalnya? Melegalkan apa? Prostitusi? Terdapat Mengizinkan, Pak. Pengesahan Gimana? dokumen. Semacam pengesahan gitu, Pak. Ya, kalau kata tidak bakunya apa? Kira-kira? Ini kan baku nih, legalisasi. Tidak bakunya apa? Legal. Legalisir. Legalisir, Pak. Oke. Legalisir, Pak. Ada yang bilang melegalkan. Melegalkan miras gitu ya. Melegalisasi miras gitu ya. Ya, yang tepat itu yang legalisir ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya ngurus-ngurus ijazah, akta kelahiran, terus KTP, ini kan beberapa instansi perusahaan misalnya CPNS dulu ya, nggak tahu sekarang. Itu biasanya meminta persyaratan legalisasi KTP, ada legalisasi akta kelahiran, ada legalisasi ijazah. Jadi bukan ijazah tok saja, tapi ijazah yang kita sudah fotokopi, terus diminta untuk dilegalisasikan, ya. Ada cap tambahan, ada tanda tangan dekan atau siapa itu biasanya. Ya, jadi ini adalah kata baku dari legalisir. Nah, ini buat teman-teman, makanya kok banyak yang jawab benar. Nah, apakah sudah tahu belum maksud dari legalisasi ini gitu ya. Jadi ini adalah kata baku dari legalisir ya. Jadi kalau teman-teman masih ketemu tempat atau lokasi yang terkait dengan pengesahan dokumen resmi ya, dokumen yang asli gitu, ya yang tepat adalah legalisasi, bukan legalisir. Ya, ini perlu dicatat dan diingat. Oke, kita next. Benar atau salah? Tolok ukur.
Oke, tolak ukur itu adalah kata baku dari tolak ukur. Ya, dan sebenarnya bisa teman-teman tolak ukurnya apa? Itu masih keliru. Jadi tolak ukur ya. Itu yang baku. Kemudian terakhir Salah itu salah. ya, cedera itu adalah kata tidak baku. Ya. Yang baku adalah cedera. Ya, cedera. Ya, jadi teman-teman nanti kalau menulis biasanya pemain sepak bola ya. Main sepak bola cedera. Nah, cek aja nanti di berita-berita bola, teman-teman bisa lihat misalnya si pemain Manchester United misalnya atau pemain Chelsea, Real Madrid, kalau ada kata cedera berarti si penulis atau wartawan jurnalisnya sudah tepat menggunakan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan kata yang baku. Kalau cedera itu masih tidak baku. Ya. Oke. Oke, selanjutnya salah ini. Jadi teman-teman, tadi ada beberapa baku dan tidak baku ya. Artinya saya harap teman-teman itu sudah mengunduh aplikasi yang namanya KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia di HP teman-teman baik Android maupun iPhone ya, iPhone. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini saya kira teman-teman wajib miliki di setiap perangkatnya agar memudahkan teman-teman nanti untuk bisa melihat mana kata baku dan tidak baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu. Dalam hal tulis menulis misalnya ya kadang kita masih menulis cedera gitu ya. Jadi harus tepat ya cedera gitu ya. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa unduh itu di Play Store atau iPhone Store. Kemudian saya akan mengirimkan link di room chat ya. Ada link yang isinya adalah sebuah kolom jawaban yang teman-teman menjawab sebuah pertanyaan dari saya terkait dengan apa yang Anda pahami tentang ejaan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa menuliskan satu jawaban yang ada di dalam kolom tersebut. Silakan. Waktunya 3 menit sampai 4 menit. Ya, teman-teman tinggal klik link yang ada di chat.
akan muncul sebuah kolom yang Anda bisa ketik di situ, mengetik jawabannya. Oke, jadi sudah ada yang menjawab. Banyak ya. Ada yang menjawab peraturan penulisan huruf. Ya, betul. Bunyi bahasa sepertinya masih belum benar. Ejaan yang disempurnakan. Oke. Pemahaman kata. Mana ini? Bahasa baku tidak baku, mudah diingat. Huruf dan apa lagi tadi itu? Gambaran. Salah satu aturan dalam penulisan. Mengubah bahasa ke huruf. Sesuai KBBI, baku, ejaan yang disempurnakan. Sudah disempurnakan pedoman bahasa Indonesia, kaidah penulisan tata bahasa, kata dan kalimat, aturan dalam penulisan, aturan bentuk kalimat, penulisan kata, untuk merangkai kata, terus ejaan resmi, aturan kebahasaan, menggunakan huruf kata, bunyi bahasa bentuk huruf. Oke ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, hampir semua ya sudah mendekati, ada yang belum. Ya, enggak apa-apa. Artinya nanti kita coba cek di buku KBBI. Buku KBBI, buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Share screen lagi. Ya. Sebelum kita mulai ini, saya coba cek lagi presensi yang di SIM PPT apakah sudah normal atau belum.
Depan dulu. Panggil dulu ya. Delia Maharani ada. Desi Fitriani, Nurul Azhara Garwan. Desi Yas- Fitri, Pak. Oke. Terus Pak Nurul Azahra Garwan ada, Pak. ada. Oke. Yasmin Ramadhania ada. Tri Kurniawati. Ada, Pak. Oke. Adelia Maharani ada. Oke. Sekarang yang ini dulu. Ke kelas B. Psikologi B. Rodiah Dwi Ananda. Ada, Pak. Fani Rahmawati. Hadir, Pak. Rika Yosefa. Lalu Ahmad. Mita Afriani. Hadir, Pak. Muhammad Raihan Tantra. Pak. Salam. Hosaini Alfarisi. Bekti. Ada, Pak. Lalu Ahmad. Rika Yosefa. Tidak ada. Admin publik reguler. Salsa Ahmad. Rika Nuraini, Dani Trianto, Arya Bagus, Elia. Ada Pak Dani, Pak. Dani. Ada, Pak. Siapa? Salsa Aulia. Sauli. Mana? Siapa tadi? Salsa Aulia Putri. Salsa Yunanda Putri ada. Bukan. Salsa Aulia Putri Nurrahmansyah. Hadir, Pak. Apa yang hadir itu? Enggak kelihatan. Oh, Salsa Yunanda ada. Ahmad Nazil. Enggak ada. Erika. Nur Aini, Arya Bagus, Aisyah, Muhammad Habib. Enggak ada. Rika, Pak. Siapa? Rika. Ya. Ya. Nuraini, Pak. Oke. Arya Bagus, Aisyah, Ahmad, Nazil, Muhammad Habib. Nggak ada ya. Nah, oke. Maaf, Pak. Itu share screen-nya belum muncul, Pak. Pak Fauzul ada Pak. Ini jaringan jelek. Oh iya, enggak apa-apa. Saya mau share screen bukunya ini sekarang. Pak, Ya, nama tahu. saya belum disebut. Siapa namanya belum disebut? Vira Afia. Vira Afia. Prodinya Prodi Psikologi, Pak. kelas Semester 1. kelas Kelas A, B. B. Siapa? Vira Afia. Nggak disebut berarti sudah presensi. Ya, aku bukanya pas sudah jam 12 ya. Kalau tidak disebut berarti sudah presensi ya. Halo? Mbak Vira mana tadi? Iya, Pak. Ya, kalau tidak disebut berarti sudah presensi. Yang saya Iya. panggil itu yang presensinya belum pindah ke bawah. Oke? Soalnya tadi ada yang nyaut-nyaut namanya
namanya siapa gitu, Zalza tadi, Pak, namanya sudah di bawah. Oke. Iya, saya mau share materi. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Saya harap teman-teman sudah mengunduh buku ini di Lensa Unisa ya, buku apa PUEB-nya ya, buku PUEB-nya sudah diunduh dan sudah digunakan ya untuk beberapa pertemuan nanti ke depan, dan buku ini tidak hanya untuk mata kuliah bahasa Indonesia tapi semua mata kuliah ya, semua mata kuliah. Screen saya sudah muncul belum ini? Screen saya Belum, muncul, Pak. Belum. Belum muncul, Pak. Apa belum muncul? Belum muncul, Pak. Ini udah Tadi cuma loading hitam. hitam. Belum, Pak. Ya Pak, cuma hitam Pak. Coba saya cek di HP saya dulu. Baru ada putar-putarnya gitu. Oh iya iya iya, sebentar. Ini di tempat saya sudah. Nah. Oke, sebentar. Saya sudah share screen, Pak. Stop share screen. Ya, masih muter-muter ya. Iya, Pak. Dari tadi masih muter terus, Pak. Dalam. Hitam, Pak. PC bisa. Iya, kenapa ya? Di HP saya lihat juga muter-muter ya. Yang tadi Kahoot sama ini terlihat toh? Iya, Pak, terlihat kok. Cuma baru ini yang, Terlihat tadi Pak. cuma yang ini aja yang belum terlihat ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, coba saya buka lagi. Share screen Google. Teman-teman ada yang saya bikin bisa share screen. Loadingnya lambat ini, keluar gambarnya. Coba mungkin ada yang bisa sudah mengunduh buku KBBI di laptopnya, yang pakai laptop. Silakan coba diunduh dulu KBBI-nya. KBBI. PUEB, buku PUEB-nya sudah diunduh atau belum? Buku PUEB. Silahkan diunduh dulu. Kok share screen nggak keluar share screen-nya. Mungkin yang lain bisa share screen PUEB-nya.
yang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu, Pak. Untuk presensi yang tadi namanya tidak disebut, didengar enggak? Ini saya ini ngomong ini. Dengar Dengar, suara Pak, saya dengar. masuk. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Dengar. Kuliah fokus. Kalau Iya, Pak. namanya tidak disebut, berarti sudah presensi. Paham? Paham, Pak. Ya, soalnya masih ada yang japri nih. Pak, nama saya belum disebut. Oh, Saya itu cek CV mereka terakhir. Nama saya kok belum disebut gitu. Ya, yang enggak disebut itu berarti sudah presensi namanya. Yang saya sebut tuh namanya yang masih ada di kolom di atas itu loh. Ya, paham ya? Masih ada yang ini kayaknya belum mandi nih ya, pasti ini. Ya, pasti itu belum mandi, Pak. Belum mandi ini, belum cuman cuci wajah aja ini, cuci muka ini. Belum mandi. Ini yang namanya tidak disebut itu sudah presensi berarti gitu ya. Yang namanya tidak disebut. Kecuali saya sudah panggil 5 kali nggak nyaut-nyaut lah, baru mungkin nggak masuk gitu. Mungkin ya, atau sinyalnya susah apa bagaimana. Oke, ini siapa yang share screen ini? Mbak Farisa. Ya, oke. Saya dari Mbak Farisa aja ya. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini, saya harap teman-teman bisa memiliki buku ini tidak hanya untuk mata kuliah bahasa Indonesia, tapi seluruh mata kuliah menggunakan buku ini. Untuk apa? Untuk tulis-menulis ya, dan seterusnya begitu. Untuk tulis-menulis, jadi pedomannya teman-teman bisa di sini. Oke, langsung ke daftar isi, Mbak. Daftar isi. Ya. Oke, stop. Ya. Dalam buku ini itu ada 4 bab, teman-teman. Jadi pemakaian huruf itu huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, kemudian penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Kedua, ada penulisan kata ya. Ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, akronim, angka, bilangan, dan kata gantiku, mudannya, serta apa ini? Kata sandang si dan sa. Kemudian ke bawah. Nah, kemudian ada pemakaian tanda baca. Nah, ini juga yang kita masih belum serius dan fokus untuk menggunakan tanda baca. Ada tanda titik koma, ada tanda titik koma, ada titik dua, ada tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, elipsis, petik, tunggal, kurung siku, kurung biasa, garis miring, dan apostrof ya. Oke, ke bawah. Ada kemudian unsur penulisan unsur serapan. Oke, langsung kita ke bab 1. Jadi saya cepat aja, tidak semua saya bahas. Huruf, saya sudah yakin teman-teman yang kuliah di Unisa sudah tahu huruf abjad ya, A sampai Z. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. A sampai Z ke bawah, oke. Kemudian ada huruf vokal, ya huruf vokal itu A, I, U, E, O, ya huruf vokal namanya. Oke, ke bawah lagi, terus. Nah, kemudian nanti setelah ini ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain A, I, U, E, O ya. Oke, kemudian ke bawah lagi huruf diftong. Nah, huruf diftong itu adalah gabungan huruf vokal. Ada AI, AU, EI, dan OI. Kemudian ke bawah lagi gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan itu adalah KH, NG, NY, dan SY. Oke. Kemudian ke bawah lagi ada huruf kapital. Nah, ini huruf kapital, teman-teman. Nah, huruf kapital itu biasanya teman-teman gunakan dalam penulisan pertama kali, awal kalimat. Ya, biasanya kalau teman-teman lagi ngetik WA begitu, biasanya huruf kapital itu kan otomatis ya, huruf kapital misalnya huruf apa maksudnya gitu, huruf pertamanya A, apa A itu pasti kapital. Kalau teman-teman ngetik ya, ngetik tugas pakai Word, nah biasanya sudah langsung otomatis kapital ya, jadi sudah terbantu untuk kapitalisasi huruf ya.
kapital, bukan kapitalisasi. Jadi kapital ya untuk otomatis. Nah, kedua, huruf kapital itu juga digunakan dalam penulisan nama, teman-teman. Ya. Oke, penulisan nama. Nama kita, nama orang lain, nama siapapun. Nah, makanya coba saya cek. Ya, misalnya namanya Mas Muhammad Rivaldi. Nah, ini masih belum kapital penulisannya M dan R-nya. Ya. Kemudian siapa lagi? Yang belum Mbak Rita Anggun, siapa ini tadi? Anggun Wahyuni. Nah, ini masih belum. Rita Anggun Wahyuni kok fotonya laki-laki ini gambarnya ini. Nah, itu juga belum kapital R, A, dan W-nya. Ya kan? Terus Sinta, Mbak Sinta Amanda. Benar nggak namanya tadi? Nah, Sinta Amanda ini juga masih belum kapital. S-nya yang depan. Terus siapa lagi yang belum kapital itu di situ? Nah, coba saya cek di partisipan. Vanessa Ayu Salsabila. Nah, ini juga belum kapital. Penulisan namanya ya belum tepat. Ya, kemudian siapa lagi yang belum? Muhammad Rivaldi tadi sudah. Ya, itulah contoh-contoh penulisan nama yang belum tepat. Ya, nanti teman-teman cek sendiri di partisipan ya yang nama-namanya belum tepat. Oke, ke bawah lagi. Oke. Nah, terus ke bawah lagi. Saya yang cepat aja yang sering. Nah, ini ada nomor 4, ke atas dulu dikit. Nah, nomor 4. Nah, stop. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Oke, ke bawah contohnya. Ya, misalnya teman-teman menulis agama Islam, agama Kristen, Hindu. Walaupun tidak ditulis agamanya di depan agama Islam gitu ya. Tapi menulis Islam, menulis Kristen, menulis Hindu, menulis Al-Quran, Alkitab, Weda, Allah atau Tuhan, itu mau di awal, di tengah atau di akhir kalimat itu wajib kapital huruf pertamanya ya. Jadi seperti itu penulisannya. Ya sama seperti teman-teman menulis mengganti kata kata ganti Tuhan misalnya, ya Tuhan bimbinglah hambamu ya ke jalan yang engkau, E-nya kapital, beri rahmat. Nah, contoh. Kemudian ke bawah lagi, pelan-pelan ke bawah. Oke. Nah, nomor B ini, yang B ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan dipakai sebagai sapaan. Misalnya selamat datang yang mulia. Ini ditulis ya. Ini konteksnya adalah tulisan. Ya, bukan lisan ya teman-teman, harus dipahami dulu nih teman-teman. Kalau tulis menulis ini akan berlaku ya, yang poin B ini akan berlaku. Misalnya teman-teman mau mengucapkan terima kasih kepada rektor atau bapak ibu dosen atau kaprodi misalnya, terima kasih koma bapak, terima kasih koma ibu ya, misalnya ada namanya, terima kasih Bu Warsiti, terima kasih Pak Taufik gitu. Jadi ada koma di situ teman-teman antara kata terima kasih dan orang yang kita sapa. Paham ya di sini? Jadi fungsi koma ini nanti tanda baca ini teman-teman. Nanti kita akan bahas di tanda baca di minggu depan. Nah, ini penulisannya seperti ini. Termasuk penulisan selamat pagi, sifatnya sapaan. Sifatnya ini semua tulisan sapaan. Ya, kadang kan teman-teman kalau jadi PJ kelas kan selalu menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu. Nah, itu harus ada koma-komanya. Setiap kata itu, jangan teman-teman tidak memberi koma, nanti bingung narik napasnya di mana, itu ya. Oke, ke bawah lagi. Nah, terus ke bawah, terus. Saya cepet aja, yang sering keliru aja saya. Oke. Nah, ini stop, ke atas dikit, nama geografi. Poin 9. Oke, stop. Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama nama geografi, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman nulis alamat, nulis nama kota, nama pulau, nama bukit, nama jalan, nama selat, nama benua, negara, provinsi, danau, ke bawah dikit.
Contoh yang lainnya, oke. Nah, itu nama sungai, nama teluk, nama gang, nama kecamatan itu teman-teman tulis dengan huruf kapital. Ya, kalau diikuti oleh nama dari yang ingin teman-teman tulis gitu ya. Jadi teman-teman mau nulis nama sungai, Sungai Musi gitu. Jadi ditulis karena diikuti nama Musi, diikuti nama sungainya itu S-nya kapital. Nah, itu contohnya. Tapi kalau teman-teman menulis sungai tidak kemudian diikuti oleh nama sungainya, misalnya itu ada kalimat nomor 1 itu, poin 1 catatan. Saya mandi di sungai, titik. Ya S-nya yang di sungai itu kecil, tidak kapital. Kecuali teman-teman menulis nama sungainya misalnya, saya mandi di Sungai Musi. Ya berarti S-nya kapital, M-nya kapital kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, terus ke bawah. Lagi ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah yang huruf miring ini, huruf miring. Ya, huruf miring ini juga masih banyak yang orang belum paham dan mengerti. Teman-teman, kalau mengutip judul buku, sekarang kalau nulis di WA kan sudah bisa teman-teman mencetak miring atau menebalkan huruf ya. Artinya itu sudah terfasilitasi begitu. Mau teman-teman mungkin tidak harus misalnya mau butuh praktis cepat, teman-teman bisa nulis di WA begitu untuk minta tolong ke orang lain, tulisannya begini nih gitu. Jadi teman-teman bisa cetak miring itu penulisannya. Ya. Apa syarat yang harus dicetak miring? Yaitu adalah teman-teman kalau menulis judul buku. Kalau teman-teman mengutip judul buku di sebuah tulisan, ya, itu judul bukunya dicetak miring. Ya. Teman-teman menulis nama majalahnya juga dicetak miring. Teman-teman menulis surat kabar, nama koran ya. Mengutip gitu ya, mengutip koran itu juga ditulis dengan cetak miring. Termasuk juga dalam penulisan daftar pustaka. Nanti kita juga ada materi tersendiri soal daftar pustaka ya teman-teman. Di pertemuan ke-11 mungkin ya. Oke, kemudian selanjutnya ada huruf miring dipakai ke bawah lagi. Nomor 3, poin 3 ya. Bawahnya ya, dipakai untuk menuliskan istilah asing atau istilah dalam bahasa daerah atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah ya teman-teman. Sebentar saya perlu ngambil charger HP ini, charger HP saya maaf. Saya juga harus buka Zoom 1 soalnya karena rapat satu. Sebelum jembatan atau jam 1 aja di 15. Yang ada ya.
ya. Setengah jam lah selesai nanti kita sampaikan. Oke. Ya. Saya lanjutkan tadi untuk istilah-istilah asing itu kita juga buat dalam bentuk tulis cetak miring teman-teman ya. Istilah asing, istilah bahasa Inggris ya, apapun itu bahasa asing pokoknya, kecuali mungkin bahasa Arab ya. Karena kalau ditulis dalam bahasa Arab kan tidak kelihatan cetak miringnya. Ya, adalah penulisan cetak miring kalau ditulis tangan teman-teman cetak untuk di garis bawahi ya, di garis bawahi dalam penulisannya. Kalau misalnya teman-teman pakai Word, ya gampang, ada Ctrl I ya, teman-teman blok tulisannya, kemudian Ctrl I. Dan kalau di WA kan tinggal teman-teman bikin garis apa di bawah itu, strip apa underscore gitu ya di bawah garis, terus ketikan apa ketikannya yang ingin diasingkan, terus nanti di bawah diketik lagi apa garis bawah di bawahnya. Nanti ketika teman-teman kirim itu otomatis akan jadi cetak miring. Oke, ke bawah lagi. Selanjutnya oke, kita huruf tebal ya. Huruf tebal biasanya kita gunakan untuk menonjolkan sesuatu huruf di dalam penulisan karya ilmiah, atau dalam WA kan kadang kita juga bisa menebalkan huruf ya, tinggal kasih bintang asterik, kemudian di akhir katanya juga dikasih bintang asterik di atasnya, nah, nanti langsung huruf tebal. Oke, ke bawah. Nah, biasanya huruf tebal itu juga digunakan untuk menulis latar belakang seperti sub-subbab gitu ya, subbab dalam sebuah penulisan karya ilmiah begitu kan. Nah, itu teman-teman biasanya menulis itu. Kemudian ke bawah di bab 2, teman-teman lanjut bab 2. Ada kata dasar ya. Kata dasar itu kata dasar kantor pajak penuh sesak ya. Artinya pajak itu yang tidak memiliki imbuhan ya. Jadi tidak ada imbuhannya. Misalnya kata sesak ya. Kata sesak itu kalau ada imbuhannya kan menyesakkan jadinya. Kemudian di bawahnya imbuhan itu adalah berisi awalan, sisipan, terus dan awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan awalan akhiran ya. Nah, jadi misalnya kata perbaikan, kata dasar mau jadi kemauan, ada ke dan an ya. Terus kemudian selanjutnya ke bawah lagi. Nah, ini bentuk terikat, teman-teman. Bentuk terikat ini, yang ini misalnya stop di sini. Misalnya yang sering kita temui bentuk terikat itu adalah kata adibusana ya. Adibusana, antar kota ya, kata antar. Nah, itu anti gitu ya, yang sering teman-teman ketemu kan anti ya. Apa namanya, ada kata anti gitu, ada kata manca, pasca, pra, tuna ya, tuna karya ya. Nah, ini kan kata-kata yang sering teman-teman temui. Nah, penulisan dengan kata-kata bentuk terikat itu wajib dirangkai teman-teman penulisannya ya. Misalnya teman-teman mau nulis anti Amerika gitu. Nah, itu mau nulis anti nyamuk, anti korupsi, ya itu juga penulisannya dirangkai. Ya, ke bawah lagi. Ya, terus ke bawah aja lagi terus. Ya, ke bawah lagi, ke bawah. Bawah. Oke, ke bawah. Lagi ke bawah. Yang biasanya yang sering keliru dalam penulisan.
Oke, stop. Kata depan. Nah, kata depan dari ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ya, misalnya teman-teman masih sering menulis di mana itu dirangkai ya ke bawah dikit, misalnya itu contohnya. Ya, di mana dia sekarang? Nah, biasanya teman-teman masih menulis di mana itu dirangkai. Ya, harusnya dipisah ya karena menunjukkan posisi ya, menunjukkan tempat. Ya. Misalnya seperti di Jogja ya dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman kemudian menulisnya, coba saya carikan contoh lain. Kata menunjukkan posisi di balik pintu. Kamu taruh baju di mana? Di balik pintu. Berarti kan menunjukkan tempat ya. Di balik pintu kan? Di balik pintu. Jadi menunjukkan tempat. Tapi kalau teman-teman menulisnya berhubungan dengan peristiwa ya, berhubungan dengan peristiwa, di balik itu dirangkai penulisannya. Misalnya di balik kejadian terbunuhnya siapa teroris itu, nah, itu. Jadi itu tergantung konteks kalimatnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menempatkan kata di sebagai kata depan berarti otomatis dia dipisah ya karena menunjukkan posisi ya. Ya, itu ditulis terpisah diikuti dengan tempat atau menyatakan posisi kalau dipisah sebagai kata depan. Tapi kalau dia sebagai kata awalan itu ditulis serangkai diikuti kata kerja dan menyatakan peristiwa. Ya, seperti misalnya dia jatuh di aspal. Dia jatuh di aspal. Ya, sudah terbayang kan penulisannya? Dia jatuh di aspal. Nah, di aspal ini penulisannya dipisah apa dirangkai, teman-teman? Dia jatuh di aspal. Di aspal ini dipisah apa dirangkai? Dipisah ya. Oke, dipisah. Oke, dipisah ya karena menunjukkan tempat yaitu di aspal. Tapi kalau misalnya menunjukkan peristiwa, jalan itu di aspal, ya berarti dirangkai ya. Di aspal karena kata kerja ya. Jalan desa itu di aspal. Ya, sudah tahu ya perbedaan Nah, misalnya teman-teman juga di Jogja misalnya teman-teman ngontrak rumah gitu sama teman berapa orang gitu ya, 5 orang begitu ngontrak rumah gitu. Si Budi lagi di mana, Bos? Bro, si Budi lagi di mana, Bos? Gitu misalnya. Oh, si Budi lagi di kontrakan. Si Budi lagi di kontrakan. Nah, di kontrakan berarti dipisah karena menunjukkan tempat gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah si Budi dikontrakkan. Nah, itu kan beda. Sama-sama dikontrakkan tapi dirangkai. Nah, ini teman-teman harus tahu konteks kalimatnya. Jadi jangan sampai salah di yang dipisah sama dirangkai. Sama halnya juga si Jono di penjara. Si Jono lagi di penjara. Nah, si Jono kena kasus lalu di penjara. Nah, ini kan beda. Nah, di penjara itu maksudnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kalau si Jono di penjara, nah entah dia itu dia posisinya memang ada di dalam penjara lagi jadi sipir, kan bisa aja. Atau dia lagi memang jadi napi gitu, narapidana sehingga dia ada di dalam penjara. Nah, jadi harus paham dengan konteks kalimatnya. Oke, kemudian ke bawah sedikit. Nah, itu ada partikel pun ya, nomor 2. Nah, partikel pun teman-teman itu juga penulisannya ada yang dipisah, ya, ada yang dirangkai. Nah, misalnya ada pun yang dipisah, yang enggan dipisah. Jadi ada pun yang tidak boleh dipisah dari penulisannya apabila dia berfungsi sebagai penghubung antar kalimat. Penghubung antar kalimat ya.
Apa itu penghubung antar kalimat? Misalnya contoh, 12 kata, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun. Itu semuanya ditulis serangkai. Kalau bentuknya sebagai penghubung antar kalimat. Contoh katanya misalnya, aku pasti bertahan mencintaimu, kendatipun rasa sakit terus mengintai. Nah, jadi kan ada kata kendatipun, bisa juga diganti dengan biarpun, walaupun gitu. Karena fungsinya sebagai kata penghubung antar kalimat. Ya, jadi dia ditulis serangkai. Kemudian adapun yang wajib dipisah. Ya, jika berfungsi sebagai satu kata, pun itu harus dipisah dari kata yang diikutinya. Misalnya, aku pun, apapun, spasi ya. Batu pun, batu spasi pun. Celana pun, celana spasi pun, gitu ya. Saya pun, kamu pun, dia pun, nah itu dipisah penulisannya. Karena dia berdiri sendiri punnya, ya, tidak menjadi penghubung antar kalimat. Oke, itu contoh seperti itu. Kemudian ke bawah lagi. Ke bawah terus. Nah, ini singkatan ya. Kalau namanya dipanjang, teman-teman bisa menyingkat nama dengan A titik, H titik. Ya. Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah terus. Oke, angka. Ya. Angka atau bilangan, saya kira teman-teman sudah tahu ya, angka dan bilangan itu isinya apa saja. Ada angka 1, angka Arab, angka Romawi ya. Terus ke bawah lagi. Nah, ini yang nomor 1 ini, yang biasanya teman-teman masih sering keliru. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Intinya seperti ini, ketika teman-teman menulis sebuah bilangan, yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, itu ditulis dengan huruf, kecuali dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Ya, ditulis dengan huruf teman-teman. Jadi misalnya angka 1 sampai 20. Ya, angka 1 sampai 20 teman-teman tulis dengan huruf ya. Contoh seperti angka 3, 1, 2, 4, 5 itu ditulis dengan huruf. Kecuali teman-teman membuat sebuah bilangan atau pernyataan yang isinya adalah perincian. Nah, misalnya contoh, di antara 72 orang anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, itu kan boleh. Angka 5 dan 15 itu kan sebetulnya kalau tidak ditulis dalam perincian kan itu harus ditulis dengan huruf ya, harus ditulis dengan huruf. Nah, tapi karena dia perincian sehingga dapat ditulis dengan angka ya. Kemudian ke bawah nomor 2, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi kalau teman-teman menulis sebuah bilangan di awal kalimat itu wajib ditulis dengan huruf apabila dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tadi. Ya, misalnya 50, itu kan cuma 2 kata. 20, 15. Nah, itu kan cuma 2 kata gitu ya. Kalau 25, nah itu 3 kata berarti. Nah, bagaimana menulis 25? Kalau misalnya tidak boleh lebih dari 2 kata, nah kalimatnya yang diubah. Ya. Jadi dia ditaruh di belakang begitu misalnya. Nah. Kemudian selanjutnya yang B, poin B. Nah, teman-teman itu tidak boleh menulis kalau misalnya tidak bisa lebih dari 1-2 kata, susunan kalimatnya yang diubah. Misalnya panitia mengundang 250 orang peserta. Nah, itu kan 4 kata ya. 250 itu kan 4 kata. Nah, jadi ditulis angkanya yang di belakang. Kan kalau huruf tidak boleh ditulis lebih dari 2 kata kan di depan. Nah, jadi kalimatnya yang teman-teman ubah. Nah, ke bawah lagi. Jadi seperti itu, ke bawah. Terus ke bawah lagi.
Mm-mm. Oke, ini kata ganti ku. Nah, ini J yang J. Kata ganti ku kalau di depan itu dirangkai ya. Biasanya kalau kita menulis ku, mu-nya itu kan di belakang kan dirangkai itu penulisannya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menulis ku, kau di depan, ku jual, kau baca itu dirangkai penulisannya ya, tidak dipisah. Oke, kas terakhir ke bawah. Oke, sudah habis ini materinya yang bab 1 dan bab 2. Oke, ini tanda baca minggu depan ya, nanti kita bahas. Nah, oke, sudah selesai Mbak. Nah, oke, terima kasih sudah dibantu share screen. Jadi itu teman-teman 2 bab pertama yang ingin saya bahas tadi di materi hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa kemudian membaca yang tadi saya lewati lebih detail lagi ya. Karena nanti itu terkait dengan penulisan ya, tulis menulis. Jadi kaidah dalam tulis menulis. Kalau lisan tidak kelihatan, koma, titik itu tidak kelihatan, tanda tanya itu tidak kelihatan kalau lisan. Misalnya saya nanya ke Anda, apakah Anda sudah makan? Nah, kan tidak kelihatan tanda tanyanya. Yang kelihatan adalah intonasinya, bahwa saya bertanya gitu. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada tugas teman-teman. Teman-teman silahkan, saya bisa share screen lagi nggak sih ini? Sudah bisa share screen belum? Share screen saya sudah kelihatan belum? Apa masih muter-muter? Muter-muter, Pak. Masih muter-muter, Pak. Belum, Pak. Oke. Hitam, Pak, masih hitam. Oke, teman-teman kalau Mbak yang tadi siapa? Bisa buka Instagram nggak di laptopnya? Nggak bisa, Pak. Atau yang dari HP, yang pakai HP, yang sekarang pakai HP bisa buka share screen Instagram nggak? Share screen Instagramnya, yang pegang HP, yang yang sekarang lagi pakai HP, bisa share screen pakai Instagram nggak? Instagramnya di share maksud saya. Saya mau bantu carikan contoh tugas yang ingin saya berikan. Oh, enggak bisa share screen ya? Apa Zoom-nya yang bermasalah bagaimana? Oke, Mbak Septia. Mbak Septi. Saya screen ini dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Santai aja. Saya screen bisa enggak pakai HP? Saya langsung HP saya lagi yang satu lagi tak pakai rapat soal. Anda klik share, kemudian buka Instagramnya dulu, kemudian nanti kalau pakai iPhone itu mungkin ketuk 2 kali yang tombol pintarnya itu, 2 kali tak gitu, nanti langsung milih Instagramnya yang pakai Instagram, mungkin siapa yang pakai HP iPhone, Zoom-nya. Saya bisa, Pak. Iya, coba. Ya, klik di cari kolom pencariannya, yang cari di atas kolom. Ini nih kolom yang tengah-tengah. Oke. Ketik hashtag tagar, tanda tagar, hashtag ejaan hari ini. Ketik tanda pagar ejaan hari ini. Mungkin teman-teman yang bisa buka HP juga bisa dilihat ejaan hari ini. Oke. Sip, klik itu. Ya, oke. Bentar, masih loading kali internetnya. Oke, ke bawah lagi dikit. Nah, itu kayaknya sudah ada yang mengerjakan itu tugas saya yang kemarin semester. Coba ambil yang ada kanan. Nah, bukan. Close dulu, ditutup dulu. Nah, huruf kapital itu yang hijau ya, betul. Klik. Ya, ini juga sudah ada yang mengerjakan prodi kebidanan. Nah, teman-teman membuat konten gambar dari buku ejaan bahasa Indonesia tadi yang saya berikan. Mungkin bisa pilih salah satu dari 3 bab itu, bab 1, bab 2, bab 3. Walaupun yang bab 3 belum saya berikan, tapi teman-teman boleh menggunakan konten di bab 3.
Misalnya teman-teman mau bikin huruf kapital misalnya. Nah, contoh teman-teman nulisnya seperti apa? Contohnya diberikan contoh. Terus ke bawah lagi Mbak, cari contoh yang lain. Ke bawah lagi. Nah, titik 2 itu misalnya. Nah, yang hijau, yang kanan, yang tengah. Oke. Nah, ini juga. Nah, ini bisa seperti ini. Teman-teman, klik ke kanan itu ada slide, 2 slide. Ada beberapa slide ya. Oke. Ya, misalnya seperti itu. Oke ya. Itu contoh ya. Contoh, jadi teman-teman bisa membuat konten Instagram seperti itu, bisa juga bikin video begitu. Kalau mau bikin video juga monggo silahkan ya. Kalau teman-teman mau bikin video juga bisa ya. Itu boleh salah satu, mau bikin gambar sekreatif mungkin terserah. Mau bikin begini-begini ya juga boleh. Yang penting tulisannya kebaca. Ya. Sudah paham ya? Itu tugas yang ingin saya berikan ke teman-teman. Nanti bisa di. Nah, untuk apa namanya? Untuk informasi ya, informasi pengerjaan tugasnya sudah saya berikan di Lensa Unisa pertemuan ketiga. Nanti teman-teman cek di situ. Di situ sudah ada form pengerjaan tugasnya. Ya, teman-teman nanti kalau sudah teman-teman sudah membuat tugasnya, teman-teman silahkan isi kolom tersebut, formulir tersebut, form tersebut, nanti tinggal teman-teman masukkan linknya. Ya, betul. Ya, pilih salah satu bab dari materi hari ini, ya, pilih salah satu bab 1, bab 2 atau bab 3, Anda pilih salah satu aja, mau tanda titik, mau huruf kapital, mau kata di, kata sebagai kata depan, kata pun sebagai kata pun yang dipisah, ya. Nah, itu silakan teman-teman bisa bikin dengan konten di Instagram. Nanti teman-teman ada cara-caranya sudah saya kasih di Lensa Unisa itu. Teman-teman nanti ngetek atau menandai Unisa Jogja ya, Instagram resminya kampus Unisa. Kalau teman-teman belum follow Unisa Jogja ya di-follow, kasihan adminnya enggak punya follower nanti. Ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Ya, oke, terima kasih. Saya kira itu untuk pagi hari ini. Atas kehadirannya terima kasih buat teman-teman yang sudah share screen tadi. Semoga jadi pahala buat hari Jumat. Ya, terima kasih. Nun wa qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.